السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai harta bahkan badan itu sekedar wada'i, titipan dari Allah. Itu ya, sering mendengar orang-orang awam mengatakan ini titipan Allah. Pas, benar. Wa hadhihi nufusu wada'iun lillah. Jadi apa yang ada di diri kita ini, dari mulai badan kita, harta kita, istri kita, anak kita, dan seterusnya, itu titipan. Sebagaimana ucapan Ummu Sulaim saat ditanya oleh Abu Talha, suaminya, anak kita kemana? Dijawab, huwa askanu makana. Anak kita dalam keadaan tenang. Padahal sudah meninggal. Ya. Jadi ketika Abu Talha mau safar, anaknya itu, ini kisah Anas bin Malik ya, anaknya Ummu Sulaim, tapi bukan dari Abu Talha. Sakit keras. Nah, mungkin sehari atau 2 hari Abu Talha safar, anaknya meninggal. Nah, entah berapa minggu pulang, ya wajar ya, karena meninggalkan anaknya dalam keadaan sakit, lalu bertanya. Dijawab dengan jawaban tauriah. Sepertinya berbohong, tapi tidak berbohong. Karena memang orang mati pasti tenang. Wa askanu maka. Apa tujuannya? Tujuannya supaya Abu Talha itu nyaman, tenang, bahagia, nggak kepikiran, supaya mau jima. Gitu. Ini luar biasa wanita seorang istri di zaman Nabi SAW. Jadi penderitaan itu, kesedihan itu biar dirasakan oleh istri saja. Sebaliknya, suami juga punya masalah. Di pekerjaan, di bisnis, dan seterusnya, biarkan. Aku saja sebagai suami yang menanggungnya. Istri nggak usah ikut-ikutan. Tidak seperti hari ini. Masalah suami, istri ikut-ikutan. Kemudian istri hanya anak sakit perut saja, mencret saja, langsung telepon ke kantor misalnya. Tentu ini merepotkan. Cuman lecet-lecet sedikit jatuh, nyuruh suaminya pulang. Ini mati. Dan suami pulang,
Tidak langsung, oh bang, anak kita meninggal bang. Tidak. Ya. Disaksikan oleh Anas bin Malik, kan yang meriwayatkan kisah ini, hadis ini kan Anas bin Malik. Aku belum pernah melihat Ummu Sulaim ibuku berdandan secantik malam itu. Tujuannya apa? Untuk menarik syahwat suaminya Abu Talhah yang baru saja pulang dari safar. Akhirnya jima. Setelah itu baru Ummu Sulaim memberitahukan dengan kalimat yang seperti ini kira-kira. Bagaimana seandainya kita dititipi sesuatu, lalu sesuatu itu sudah ada berada di kita lama, kita mencintai dia, menyayangi dia, lalu tiba-tiba diambil oleh yang punya. Kita pertahankan apa kita ikhlaskan? Tentu dijawab oleh Abu Talhah, kita ikhlaskan. Ya, baru Ummu Sulaim jujur bahwa anak kita telah meninggal. Coba seandainya Ummu Sulaim langsung jujur, begitu ketemu suaminya Abu Talhah langsung mengatakan, bang, anak kita meninggal, insya Allah nggak mungkin Abu Talhah menjimaknya, karena sedih tentunya kehilangan anak, ya kan? Ummu Sulaim cerdas, sabar, pintar, ya. Dan betul pagi harinya Abu Talhah menghadap Nabi alaihi salatu wassalam, mengadukan hal itu. Dan antum tahu apa komentar Nabi, apa pertanyaan Nabi ketika Abu Talhah bercerita, tadi malam aku pulang tidak diberitahu oleh istriku, ternyata anakku telah meninggal, dan seterusnya dan seterusnya. Apa yang ditanyakan pertama kali oleh Nabi kepada Abu Talhah? Arastumul laila. Tadi malam kalian berdua jima apa tidak? Ini luar biasa, ya. Luar biasa. Ummu Sulaim tahu sunnah Nabi SAW. Apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim itu yang dipertanyakan oleh Nabi SAW. Arastumul lailah, apakah tadi malam kalian berdua jima? Ketika Abu Talhah menjawab, betul ya Rasul, semalam kami berjima. Barakallahu fi lailatikuma. Semoga Allah memberkati malam kalian berdua, jima kalian berdua tadi malam. Dari jima malam itu hamillah Ummu Sulaim dan lahirlah anak. Dan anak itu oleh Abu Talhah dititipkan ke Anas bin Malik untuk dibawa ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan diselipkan oleh Abu Talhah itu rutok, kurma yang sudah matang, ya. Tamar, rutok masih mentah atau mengkel, ya. Ini sudah matang, tamar. Begitu Anas bin Malik membawa adiknya ini yang baru saja lahir ini luar biasa. Hari itu Anas bin Malik kan mungkin umur 11 atau 12 tahun, ya. Karena ketika diantar oleh Ummu Sulaim ke Nabi itu, Anas bin Malik umur 10 tahun. Mungkin waktu itu 12 atau 13, ya. Tapi dipercaya oleh orang tuanya untuk menggendong bayi yang baru lahir ke hadapan Nabi. Dan Nabi bertanya, selain engkau bawa bayi, engkau
apakah membawa kurma tamar? Dijawab iya. Lalu kurma itu oleh Nabi dikunyah, digigit, dimakan. Lalu kurma yang sudah lumat itu, yang sudah bercampur dengan ludah Nabi, diambil dengan jarinya, lalu dioleskan di bibir atau di mulut bayi. Lalu Nabi memberikan nama kepada bayi itu siapa? Abdullah. Antum tahu apa yang terjadi kira-kira 20 atau 25 tahun setelah ini? Atau mungkin 30 tahun ya? Ada 9 qurra, penghafal Al-Quran. Qurra bukan cuma penghafal ya, tapi memahami. Hari itu insya Allah tidak seperti hari ini. Hari ini banyak yang hafal Al-Quran 20 juz, 25 juz, bahkan 30 juz. Tapi tauhid rububiyah apa dia nggak tahu. Apalagi tauhid asma wa sifat dia nggak tahu. Allah ada di mana dia nggak tahu. Allah menciptakan Adam dengan apa dia nggak tahu. Allah menghadapkan wajahnya ke wajah hambanya ketika hamba sedang apa dia nggak tahu. Dengan apa Allah membolak-balikkan hati manusia dia tidak tahu. Sementara dia hafal 30 juz. Hari ini banyak sekali. Hari itu insya Allah tidak. Hafal Al-Quran 30 juz dan faham isinya, maknanya. Karena bahasa sehari-hari sama dengan bahasa Al-Quran. Ya minimal tahulah. Lebih lanjut tahu tafsirnya, tahu maknanya. Dia di sini siapa? Engkau di sini siapa? Tahu. Kalau sekedar tahu bahasa Arab ya nggak tahu ya. Ada kamu, ada dia, ada mereka. Ini siapa? Nggak tahu. Kalau sekedar tahu bahasa Arab. Ini bahasa Arab tahu, tafsirnya juga tahu. Siapa? 9 ahlul qura dan 9 itu semua kakak beradik. Siapa? Anak-anak Abdullah yang lahir dari hasil jima malam itu. Ya. Dari sini keluar hukum bahwa ketika kita terkena musibah, kehilangan sesuatu, sunnah kita minta ganti yang lebih baik. Hilang satu anak, dapat 9, semuanya hafal Al-Quran, ahlul Quran, ulama. Luar biasa. Ya. Maka jangan terlalu bersedih ya. Ketika kita terkena musibah kehilangan sesuatu. Mintalah ganti. Allahumma turni fi musibati wa akhifni khairan. Ya Allah, berikanlah ganjaran atas musibah ini dan gantilah yang jauh lebih baik. Ya. Nah, kembali kepada diri. Kembali kepada tangan, kaki, mata, gigi, ginjal, jantung, paru-paru. Ini semua bukan milik kita. Tapi titipan. Maka bolehkah kita perlakukan semau kita? Tidak boleh. Tidak boleh. Nih, ada motor, kamu pakai saja. Bawa kemana pulang kampung terserah. Motornya motor kita. Tentu terserah, ya, terserah kita motor kita. Beda kalau ini motor titipan. Tentu tidak boleh dibawa terserah kemana.
Itu motor titip. Ya. Disinilah beliau Syekh Ali Hasan cenderung dengan pendapat Ibnu Aqil bahwa nih mata saya ambil, daripada kamu buta pakai mata saya saja. Nanti kalau saya sudah mati, ya, daripada engkau punya ginjal tidak sempurna, pakai ginjal saya. Nanti kalau saya sudah mati, ya. Menurut beliau tidak boleh, haram. Kenapa? Karena titipan, bukan betul-betul milik kita. Kalau betul-betul milik kita, silahkan. Seperti motor tadi. Ya. Kemudian, ini masih kritikan beliau kepada Abu Thalib Al-Makki yang terkenal subhat sufi. Wa dzikrul mukasyafati fil haditsil fari, menyebut-nyebut tentang mukasyafah. Salah satu bid'ah, ini baru istilah saja ya. Baru istilah saja sudah bid'ah. Tidak ada istilah dalam Al-Quran, sunnah, diucapkan oleh Nabi ketika menjelaskan tentang agama, tentang pahala dan dosa, tentang surga dan neraka, tentang hukum-hukum halal haram, lalu menyebut mukasyafah. Tidak ada. Bahwa mukasyafah itu bahasa Arab, betul. Mungkin Nabi pernah satu ketika ngobrol, ada kata-kata mukasyafah, betul. Kan sering kita bahas di majelis ini, bahasa Arab belum tentu bahasa syariah. Bahasa syariah pasti bahasa Arab. Enggak ada bahasa syariah kok bahasa Inggris misalnya, Indonesia misalnya, enggak ada. Semua bahasa syar'i adalah bahasa Arab. Adapun bahasa Arab belum tentu bahasa syariah. Bahasa syariah ya banyak sekali, ratusan, mungkin ribuan. Ada sholat, ada saum, ada zakat, ada sunnah, ada bid'ah, ada syirik, ada tauhid, ada ghibah, ada sum'ah, banyak sekali bahasa syariah. Nah, sementara lebih banyak lagi bahasa Arab, tapi bukan bahasa syar'i. Ya, seperti akal syarab, ya, qiyam, julus, ya, makan, tidur, berdiri, dan itu bukan bahasa syar'i. Beda lagi nanti ketika dimaksud dengan qiyamul lail, masuk bahasa syar'i. Gitu ya. Nah, hari ini ketika muncul bank-bank syariah di mana-mana, bukan bahasa syar'i dimasukkan ke bahasa syar'i. Banyak sekali. Ada ini, ada itu, semuanya bahasa Arab. Tapi Rasul dan para sahabat gak kenal istilah itu, bahwa itu bahasa Arab, iya. Tapi bukan bahasa syar'i. Gitu ya. Itu banyak sekali. Termasuk ini mukasyafah. Mukasyafah sesuai dengan maknanya, kasyaf itu tersingkap, ya. Tersingkap. Wa inni atakasyaf. Ketika seorang hitam yang sering ayan mengadu kepada Nabi, ya Rasul, aku sering ayan dan aku pingsan, wa inni atakasyaf. Pakaianku tersingkap sehingga terlihat aurat. Antum tahu apa itu kasyaf ya, atau mukasyafah? Tersingkap. Bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa syar'i bukan.
Nah, oleh orang-orang tarekat sufiyah dimasukkan ke dalam bahasa syar'i. Untuk apa? Ketika perut sering lapar, ketika hampir setiap hari kehausan, ketika hidup penuh penderitaan, ketika hampir-hampir pingsan menahan lapar, maka tersingkap rahasia alam, seolah mengetahui hal yang gaib. Yang lain nggak tahu, dia tahu. Yang lain nggak ngelihat, dia lihat. Dan mereka bangga dengan hal ini. Bagaimana caranya? Sering-seringlah lapar, sering-seringlah haus. Jangan mentang-mentang lapar makan, jangan mentang-mentang haus minum. Tahan, padahal nggak puasa. Ya. Sampai betul-betul lemes, sampai kunang-kunang, sampai gemeteran. Kalau itu terjadi berhari, berbulan, bertahun, nanti akan terbuka hijab, katanya. Yang bagi orang lain gaib, dia bisa lihat. Yang bagi orang lain tidak tahu, dia bisa menyaksikan dengan gamblang. Ini dusta, ini bohong, ini batil. Dan karena batil, maka ada yang bantu. Karena batil, maka dibantu oleh setan, oleh iblis. Disitulah mereka dipermainkan oleh setan, oleh iblis. Ya, melihat sesuatu. Ya, dibikin oleh iblis. Supaya makin sesat, supaya makin batil, dan mantap dalam kesesatannya. Lalu bangga. Merasa hebat, merasa suci. Yang lain kotor semua. Padahal salah. Ya. Maka dia melihat ada orang ke masjid setiap kali terdengar azan, dia menyaksikan, mengecilkan. Baru segitu. Tidak keluar dari mulutnya ya, tapi ada di hatinya ujub. Kadang keluar dari mulutnya. Baru segitu. Baru level syariat. Ya. Belum tarekat, belum hakikat, belum makrifat. Padahal level-level seperti ini semuanya bid'ah. Tidak ada dalam Islam kaum muslimin dibagi-bagi. Nggak ada sahabat dibagi-bagi oleh Nabi. Ya. Ini ente masih syariat nih sebelah sini. Yang sebelah sini nih yang tarekat nih. Yang ini hakikat, yang ini makrifat. Abu Bakar, Umar, Utsman, ini sudah makrifat. Nggak ada. Tidak ada. Mau mencontoh siapa mereka? Membagi orang-orang menjadi tingkatan seperti itu. Ya. Bahkan waktu itu kita bahas ketika orang-orang nggak lihat. Dia doang yang lihat. Orang-orang nggak ada yang lihat. Dia doang yang lihat. Hitam di pojokan, giginya panjang, kan? Rambutnya panjang. Orang-orang nggak ada yang lihat. Dia doang yang lihat. Maka dia punya kelebihan apa kekurangan? Kekurangan, bukan kelebihan. Kurang, mestinya dia malu. Karena dia dipermainkan, dibohongi oleh setan, oleh iblis. Ya. Yang menampakkan dia bisa melihat seperti itu siapa? Ya setan. Abu Hurairah aja nggak tahu. Abu Hurairah 3 hari berturut-turut didatangi oleh setan, oleh jin, dan menampakkan diri dalam bentuk kakek-kakek tua miskin. Abu Hurairah nggak tahu kalau itu ternyata jin. Taunya ya manusia biasa, mencuri. Tahu kalau itu setan jin setelah diberitahu oleh Nabi SAW. Nabi tahu. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada.
Hanya Allah yang mengetahui hal yang gaib. Allah tidak tampakkan hal yang gaib itu illa man irtada mir rasuli, kecuali kepada para nabi, para rasul yang diridhoi, yang diinginkan oleh Allah. Maka selain nabi, selain rasul tidak mungkin. Kalau mungkin, yaitu tadi dibohong. Ya. Artinya sebetulnya di pojokan itu nggak ada apa-apa. Kalau disamperin, diraba, ya nggak keraba, nggak ada apa-apa. Ya, cuman pikirannya itu, matanya itu dibohongi oleh setan, seolah ada sesuatu di pojokan. Ya, nah, ini salah satu bid'ah torekot sufiyah adalah mukasyafah. Nggak ada para sahabat seperti ini, nggak ada. Ya. Apa iya torekot sufiyah itu lebih mulia dari para sahabat? Lebih hebat, lebih berilmu, lebih bertakwa, lebih bersih hatinya dari para sahabat? Gak ada sahabat yang melihat ini dan itu. Ketika jin-jin menyingkir saat berpapasan dengan Umar, Umar ngelihat enggak? Umar ngelihat enggak? Enggak lihat. Itu bodohnya jin, lemahnya jin. Padahal Umar enggak lihat. Tapi takut itu. Ya, ada Umar sendiri, dia cari jalan lain. Takut berpapasan dengan Umar, padahal Umar nggak lihat. Allah bikin para setan, para jin itu takut dengan orang-orang saleh. Insya Allah Umar ini bukan sendirian. Artinya sekedar contoh. Umar itu sekedar contoh. Mungkinkah hari ini orang yang berilmu, bertauhid, sunnah, lalu membuat takut jin-jin itu? Ya mungkin sekali, sangat mungkin sekali. Dan kita sering dengar, ya, banyak yang dikasih penampakan, kondang rambut panjang, kondang tinggi hitam, macam-macam. Tapi begitu si fulan datang sini, ya, begitu ada si fulan nggak ada penampakan, berarti kan dia takut. Padahal si fulan ini ya nggak ngapa-ngapain, dia cuma bertauhid. Dia meyakini Allah lah satu-satunya yang berhak disembah. Allah lah satu-satunya yang bisa menurunkan hujan, menghidupkan, mematikan. Allah bersemayam di atas ars. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah begini. Dia yakin betul seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Rupanya keyakinan itu mendatangkan sesuatu yang membuat jin-jin itu takut. Ya. Beda dengan para dukun. Beda dengan orang-orang yang terkena subhat dukun. Supaya ditakutin jin, puasa berhari-hari, puasa ngebleng. Nah dengar puasa ngebleng, puasa mati geni, ada kulhu geni, ada ini, ada itu. Adapun ahlu sunnah nggak melakukan apa-apa kecuali taat kepada Allah dan Rasul. Tapi luar biasa ditakut. Ya. Wa wajhu siyami syahraini mutatabi'aini 'inda taubati. Ada lagi puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut tidak putus. Kalau putus diulang lagi. 'Inda taubati, saat bertaubat. Jadi misalnya kita bertaubat dari musik misalnya. Bertaubat dari khamr misalnya. Bertaubat dari judi misalnya, di samping menyesal, al-iqla, berhenti melakukan maksiat itu, ya, kemudian an-nadam, menyesal, bertekad tidak mengulang lagi. Nah, ditambah puasa 2 bulan berturut-turut. Ini bid'ah mereka.
Kemudian tidak memakan buah-buahan, tidak makan daging, tidak makan susu, sebagaimana penjelasan kemarin. Dan dari situ berharap taqarrub ilallah, dekat dengan Allah. Ini yang dosa. Adapun supaya sehat misalnya, supaya langsing misalnya, supaya kulitnya bersih misalnya, ya terserah, boleh-boleh saja. Tapi supaya dekat dengan Allah nggak boleh. Supaya dekat dengan Allah, supaya dapat pahala, supaya dapat ridha Allah, supaya masuk surga, supaya selamat dari neraka, nggak boleh. Nggak boleh. Orang yang berniat ingin dekat dengan Allah, ingin dapat pahala, ingin dekat dengan surga, selamat dari neraka, harus mencontoh Rasulullah SAW. Tidak boleh ngarang sendiri. Ya. Wa idza lam yanzuril kutub. Ini dia. Kritikan beliau kepada tarekat-tarekat sufiyah yang tidak pernah baca kitab. Gitu ya. Jadi mereka itu ngarang sendiri. Ya, baca Al-Qur'an, ya, mereka orang Arab ya, tahu. Difahami sendiri, dimaknai sendiri, disimpulkan sendiri. Ya, munculnya firqah itu memang seperti itu. Jadi baca sendiri, dipikir sendiri, difahami sendiri, lalu disimpulkan sendiri. Siapa pertama kali? Khawarij. Mestinya kan mereka bertanya kepada para sahabat. Sahabat kan bertemu dengan Nabi, duduk di majelis Nabi, sholat di belakang Nabi. Tentu wajar sekali. Kata Nabi, ayat ini maksudnya apa ya? Dulu Nabi sholat bagaimana ya? Nabi menjelaskan ayat ini, hadis ini, penjelasannya gimana ya? Ini kan mudah sekali. Wajar sekali. Bukannya ditanya itu. Kalau Abu Bakar dan Umar kan mereka nggak ketemu ya. Anak-anak muda Khawarij ini nggak ketemu dengan Abu Bakar dan Umar. Di zaman Abu Bakar mereka mungkin baru lahir, atau mungkin umur setahun 2 tahun. Nah, mereka bertemu dengan Utsman, Ali, dan seterusnya. Mestinya kan ditanya. Mestinya bertanya kepada Utsman, kepada Ali, apa maksud ayat ini, apa maksud ayat ini. Bukannya ditanya malah dikafirkan. Utsman kafir, Ali kafir, Muawiyah kafir, Amr bin As kafir. Ini kan bodoh sebodoh-bodohnya. Secara manhaj ini bodoh sebodoh-bodohnya. Coba pikiran yang waras saja, misalnya apa ya? Kita salut simpati dengan perjuangan Pangeran Diponegoro misalnya. Ingin napak tilas bagaimana perjuangan Pangeran Diponegoro. Atau jangan terlalu jauh, Jenderal Sudirman lah. Lalu kita ketemu dengan murid-muridnya ya, yang masih hidup. Kita sanjung-sanjung Jenderal Sudirman, kita caci maki murid-muridnya ini. Apa nggak gila? Itulah gilanya Khawarij. Gila, bodoh. Betul-betul ditutup hatinya. Bukannya bertanya kepada orang-orang yang menjadi murid-murid Nabi, malah murid-murid Nabi ini dikafir-kafirkan, disalah-salahkan. Ya, pantas Nabi mengatakan, kilabu ahlin. Mereka adalah anjing-anjing penghuni neraka. Membunuh mereka adalah pahala besar. Jika aku ketemu mereka, akan aku habisi mereka sebagaimana habisnya kaum Ad, kaum Samud. Ya, ini sumpah Nabi.
hamiyah Nabi yang tentu tidak terlaksana karena Nabi sudah wafat, mereka belum muncul. Hamiyah Nabi, keinginan Nabi, cita-cita Nabi dilaksanakan oleh Ali bin Abi Thalib. Habis mereka, dihabisi oleh Ali bin Abi, nggak peduli. Karena Ali bin Abi Thalib pakai ilmu, nggak pakai perasaan. Kalau pakai perasaan mungkin nggak tega ya. Orang jidatnya hitam karena bekas sujud, baca Al-Qur'annya luar biasa, sholatnya luar biasa. Kok dibunuh? Itu perasaan. Ali bin Abi Thalib nggak pakai perasaan, pakai ilmu, pakai sabda Nabi ilmu. Membunuh mereka adalah pahala besar. Nah, ini pentingnya manhaj. Jadi beragama tapi pakai cara. Khawarij beragama luar biasa taatnya, luar biasa takut dosa. Orang perut lapar, nggak puasa, menemukan sebutir kurma di jalanan, nggak berani ngambil, nggak berani makan, takut dosa. Ya, padahal yang benar boleh apa tidak diambil itu kurma di jalanan itu? Boleh. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tapi dasar bodoh, nggak pakai ilmu, beragama tapi tidak pakai manhaj. Ini bahayanya. Hari itu sedikit ya jumlah mereka kan sekitar, ya dari riwayat mengatakan sekitar 9.000, 10.000. Hari ini entah berapa juta. Entah berapa puluh, berapa ratus juta saudara-saudara kita kaum muslimin beragama, sholat, takut dosa, jauh dari maksiat, tapi nggak pakai manhaj. Nggak pakai manhaj, cara beragama nggak pakai. Ya biarin aja sahabat gimana, biarin saja. Yang penting ini baik. Yang penting ini atas nama cinta Nabi. Maksud cinta Nabi saja pakai dalil. Ngapain pakai dalil untuk cinta kepada Nabi? Nggak usah pakai dalil. Ini hari kelahiran Nabi, kita rayakan, kita bersenang-senang. Karena kita cinta kepada Nabi, itu dia. Beragama tapi tanpa manhaj. Akhirnya seperti ini. Dan rapuh ya. Dulu pernah ada tokoh ngaji salam, ngaji sunnah. Tapi sayang ketika ngaji sunnah ini diajarin cara wudhu, ya tentu baik sesuai sunnah ya. Cara sholat yang benar. Tapi tidak diajarkan manhaj. Tidak ditanamkan manhaj bahwa beragama harus mencontoh para sahabat, Rasul dan para sahabat. Lau kana khairan lasabaquna ila, tidak ditanamkan. Cuman sekedar dikasih tahu yasinan malam Jumat bid'ah misalnya. Entah berapa tahun ya. Lalu bertemu dengan ustadz-ustadz yang luar biasa, pinter, hafalan, tapi bukan salah. Ya. Akhirnya dia tinggalkan taklim salafnya itu, mengikuti ustadz-ustadz yang tidak membid'ahkan ini dan itu. Ya. Maka betapa pentingnya manhaj. Nah kalau sudah kenal manhaj, diajarkan, insya Allah itu pondasi yang kuat. Ketika diajak ke sana, diajak kemari, tidak bergeming. Nah, yakin satu-satunya yang benar adalah mengikuti para sahabat, manhaj para sahabat. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Coba satu ini aja dipegangi. Kalau sesuatu ini benar, baik, berpahala, pasti sudah dilakukan oleh para sahabat. Satu ini aja dipegangi. Ketika berbondong-bondong merayakan maulid, lihat para sahabat merayakan apa tidak. Ketika ada jawaban, nggak ada para sahabat, dia faham, dia tahu, dia tinggalkan. Kemudian selawat nariyah, kemudian yasinan, kemudian ini, itu.
Tinggal lihat para sahabat melakukan apa tidak. Tidak melakukan.